Nama saya Rukmanggana Satya Pratiwi, kelas 12 MIPA 6, absen 32. Di video ini, saya akan membahas LKS 1 Matematika Wajib, materi dimensi 3, tentang jarak titik ke titik. Soal nomor 1, perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi A cm. Untuk soal A, tentukan jarak dari titik E ke titik G. Jarak dari titik E ke G bisa dicari dengan membuat segitiga EFG yang siku-siku pada F. Dari gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk mencari jarak dari E ke G bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring pada segitiga. Sehingga kita bisa mendapatkan akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga hasilnya adalah A akar 2. Ini juga merupakan rumus untuk mencari diagonal bidang. Untuk nomor B, kita akan mencari jarak dari titik F menuju titik D. Titik F menuju titik D merupakan diagonal ruang pada kubus ini. Sehingga untuk mencarinya, kita gambar terlebih dahulu segitiganya, didapatkan segitiga FBD yang siku-siku pada B. Kita mencari dengan rumus Pythagoras, sehingga akar BD kuadrat plus FB kuadrat. BD merupakan diagonal bidang pada kubus ini, sehingga panjangnya adalah A akar 2. BF atau FB, panjangnya adalah A. Sehingga apabila kita masukkan ke rumus, sama dengan akar A akar 2 kuadrat plus A kuadrat, sama dengan akar 2A kuadrat plus A kuadrat, sama dengan akar 3A kuadrat, sama dengan A akar 3. A akar 3 ini merupakan panjang diagonal ruang pada tiap-tiap titik lainnya yang merupakan diagonal ruang di kubus ini. Sehingga dapat dibuktikan untuk nomor C, yaitu jarak dari titik A ke G juga merupakan diagonal ruang, sehingga apabila kita hitung, hasilnya pun juga akan sama, yaitu A akar 3 cm. Lalu untuk nomor D, kita akan mencari jarak dari titik B menuju titik P, di mana P adalah pertengahan ruas AD. Sebelumnya, kita menggambar segitiga terlebih dahulu sehingga didapatkan segitiga yang siku-siku pada titik A. Untuk mencari B ke P, kita juga menggunakan rumus Pythagoras, namun kita harus mencari terlebih dahulu jarak dari A ke P. Seperti kita diketahui sebelumnya, jarak AD merupakan panjang sisi kubus atau A cm. Karena P terletak pada pertengahan ruas AD, maka jarak A ke P adalah setengah A cm. Lalu kita langsung masukkan ke dalam rumus Pythagoras, akar AP kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan setengah A di kuadrat plus A kuadrat sama dengan seperempat A kuadrat plus A kuadrat, sehingga apabila dioperasikan menjadi akar 5/4 A kuadrat dan disederhanakan setengah A akar 5. Untuk nomor E, kita akan mencari jarak dari titik B menuju titik Q, di mana Q adalah pertengahan ruas EH. Untuk mengerjakan nomor ini, caranya hampir mirip seperti D, di mana kita harus menentukan terlebih dahulu jarak dari E ke Q. Karena EH panjangnya adalah A cm, maka EQ adalah setengah A cm. Kita masukkan ke rumus, akar QE kuadrat plus EB kuadrat sama dengan setengah A kuadrat plus A akar 2, karena E ke B merupakan diagonal bidang, sehingga A akar 2. Lalu kita hitung menjadi seperempat A kuadrat plus 2A kuadrat sama dengan 9/4 A kuadrat sama dengan 3/2A. Untuk nomor F, kita akan mencari panjang dari B ke R, di mana R adalah pertengahan bidang ADHE. Cara mengerjakannya sama, yaitu dengan menggambar segitiga terlebih dahulu, sehingga kita akan mendapatkan segitiga BAR yang siku-siku di A. Kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras juga, di mana BA kuadrat plus AR kuadrat. Seperti kita ketahui sebelumnya, R terletak pada pertengahan bidang.
di mana R juga terletak di tengah-tengah diagonal A dan H. AH merupakan diagonal bidang yang panjangnya akar 2. Karena titik R terletak di pertengahan keduanya, maka jarak antara A ke R adalah setengah A kuadrat atau setengah dari diagonal bidangnya. Kita masukkan langsung ke dalam rumus, maka menjadi A kuadrat ditambah setengah akar A kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus setengah A kuadrat sama dengan 3/2 A kuadrat sama dengan setengah A akar 6 cm. Lalu untuk nomor G, kita akan mencari jarak dari titik G ke S apabila perbandingan FS dan SB adalah 1:2. Kita akan menggambar titik S terlebih dahulu, yaitu di sini. Sehingga segitiganya adalah segitiga SFG yang siku-siku pada F. Untuk mencarinya sama, yaitu akar FS kuadrat ditambah FG kuadrat. Seperti kita ketahui, perbandingan antara FS dan SB adalah 1:2. Sehingga jarak Fs adalah 1/3. Kita masukkan ke rumus sama dengan akar 1/3 A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 1/9 A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 10/9 A kuadrat sama dengan 1/3 A akar 10. Untuk nomor H, kita akan mencari jarak dari titik G menuju titik T, di mana perbandingan ET dan TA adalah 3:1. Untuk mencarinya sama menggunakan segitiga, yaitu akar EG kuadrat ditambah ET kuadrat. EG merupakan diagonal bidang sehingga panjangnya A akar 2 cm, dan ET seperti kita ketahui perbandingannya adalah 3:1. Maka panjang ET adalah 3/4 A. Lalu kita masukkan ke rumus sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3/4 A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat plus 9/16 A kuadrat sama dengan 41/16 A kuadrat. Disederhanakan menjadi 1/4 A akar 41. Untuk soal nomor I, kita akan mencari jarak dari titik Q menuju titik S. Nah, sebelumnya kita harus menggambar terlebih dahulu segitiganya, sehingga kita mendapatkan segitiga QES yang siku-siku pada E. Langkah pertama sebelum mencari jarak dari Q ke S, kita harus mengetahui terlebih dahulu jarak dari E ke S. Untuk mencari E ke S, kita dapat mencarinya dengan membuat segitiga EFS. Segitiga EFS, seperti kita ketahui untuk mencari sisi miringnya, sama dengan akar EF kuadrat ditambah FS kuadrat. EF adalah A kuadrat ditambah FS, seperti kita ketahui adalah 1/3 A kuadrat, sama dengan akar 10/9 A kuadrat sama dengan 1/3 A akar 10. Selanjutnya, untuk mencari QS, kita telah mengetahui bahwa jarak QE adalah setengah A kuadrat ditambah ES 1/3 A akar 10 sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 10/9 A kuadrat sama dengan akar 49/36 A kuadrat disederhanakan menjadi 7/6 A. Untuk soal J, kita akan menentukan jarak dari titik S menuju titik T. Untuk cara ini, kita akan menggambar sebuah bidangnya terlebih dahulu, di mana kita akan menggambar titik-titik yang kita ketahui. Titik S, apabila kita sambungkan, kita akan membuat sebuah titik baru, yaitu titik X, di mana X sejajar dengan S, sehingga X juga merupakan 1/3 dari sisi A.
Titik T, seperti kita ketahui sebelumnya, terletak dari 1/4 bagian dari A. Sehingga untuk mencari panjang dari X ke T, kita dapat mencarinya dengan sisi A keseluruhan dikurangi 1/3A dikurangi 1/4A sama dengan 12/12A dikurangi 4/12A dikurangi 3/12A sama dengan 5/12A. Setelah X ke T diketahui, baru kita bisa mencari jarak dari titik S menuju titik T, di mana akar XD kuadrat ditambah XS kuadrat sama dengan akar 5/12A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 25/144A kuadrat sama dengan akar 169/144A kuadrat dapat disederhanakan menjadi 13/12A. Untuk soal nomor 2, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang sisi AB 6 cm, BC 8 cm, dan AE 24 cm. Titik P berada pada sisi CG sehingga CP sama dengan PG. Titik Q berada pada sisi EH sehingga EQ dibanding QH sama dengan 1 dibanding 3. Untuk soal A, tentukan jarak dari titik A menuju titik C. Caranya sama, yaitu dengan menggambar segitiga sehingga didapatkan segitiga ABC yang siku-siku pada B. Untuk mencari AC dengan menggunakan Pythagoras mencari sisi miring, sehingga akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100, yaitu sama dengan 10 cm. Sehingga jarak dari titik A ke C adalah 10 cm. Untuk nomor B, kita akan mencari jarak dari titik A menuju titik G. Kita gambar dulu segitiganya sehingga kita mendapatkan segitiga ACG yang siku-siku pada C. Untuk mencarinya sama dengan akar 10 cm, seperti kita ketahui panjang AC sebelumnya, yaitu akar 10/2 ditambah 24 kuadrat, yaitu C ke G. Sama dengan akar 100 ditambah 576 sama dengan akar 676 sama dengan 26 cm. Selanjutnya, untuk soal C, kita akan mencari jarak dari titik P menuju titik F. Kita akan menggambar terlebih dahulu segitiganya sehingga didapatkan segitiga PGF yang siku-siku pada G. Untuk mencarinya, yaitu akar 12 kuadrat, di mana adalah panjang dari G ke P, yaitu karena P terletak pada pertengahan GC, di mana kita ketahui GC adalah 24 cm, otomatis jarak G ke P adalah 12 cm. Yaitu kita masukkan sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 144 ditambah 64 sama dengan akar 208 disederhanakan menjadi 4 akar 13 cm. Lalu kita akan mencari jarak dari titik P menuju titik E. Kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya, yaitu kita akan mencarinya dengan akar 12 kuadrat sama GP ditambah E ke G seperti kita ketahui adalah 10 cm. Sama dengan akar 144 ditambah 100 sama dengan akar 244 sama dengan 2 akar 61 cm. Untuk soal E, kita akan mencari jarak dari titik Q menuju titik B. Kita akan membuat segitiganya terlebih dahulu sehingga didapatkan segitiga QEB yang siku-siku di E. Untuk mengetahui jarak QE, kita tahu bahwa perbandingan EQ dibanding QH adalah 1 dibanding 3. Sehingga jarak EQ sama dengan 1/4 dikali jarak EH yaitu 8. Sehingga kita mendapatkan jarak E ke Q adalah 2 cm. Untuk mencari jarak dari E ke B, kita mencari terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga EAB. Sehingga
EB sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 576 tambah 36, sehingga hasilnya 6 akar 17 cm. Lalu kita akan mencari jarak dari titik Q ke titik B dengan menggunakan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan, yaitu akar 6 akar 17 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 612 tambah 4 sama dengan akar 616 cm sama dengan 2 akar 154 cm. Sehingga QB adalah 2 akar 154 cm. Untuk F, kita akan menentukan jarak dari titik Q menuju titik G. Kita gambar terlebih dahulu, dan kita cari H ke Q. H ke Q adalah 3/4 dari EH. Sehingga kita mendapatkan jarak HQ adalah 6 cm. Untuk mencarinya, sama dengan akar 6 kuadrat ditambah GH tambah 6 kuadrat, sama dengan akar 6 akar 2 cm. Lalu untuk nomor G, kita akan mencari jarak dari titik Q menuju titik P. Kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya, sehingga kita mendapatkan segitiga QPG yang siku-siku pada titik G. Kita akan mencarinya, yaitu seperti kita cari sebelumnya, Q ke G adalah 6 akar 2 cm. Sehingga kita masukkan akar 6 akar 2 cm kuadrat ditambah GP 12 kuadrat sama dengan akar 72 ditambah 144 sama dengan akar 216 sama dengan 6 akar 6 cm. Untuk soal nomor 3, perhatikan 5 segi 4 TABCD dengan panjang sisi AB 6 cm, BC 8 cm, dan tinggi 5 10 cm. Soal A, tentukan jarak dari titik A menuju titik C. Kita akan mencarinya dengan menggunakan segitiga seperti biasa, sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan akar 36 plus 64 sama dengan akar 100, yaitu 10 cm. Untuk soal B, kita akan mencari jarak dari titik T ke pertengahan AB, atau kita akan beri nama X. Pertama-tama, kita harus mencari terlebih dahulu jarak dari titik A ke T, seperti gambar ini. Untuk mencari jarak dari titik A ke T, kita menggunakan segitiga ATP atau pusat, di mana diketahui untuk mencarinya adalah akar tinggi kuadrat ditambah setengah dari diagonal. Sehingga kita masukkan sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Karena diagonalnya 10, maka setengahnya adalah 5. Lalu kita hitung sama dengan akar 125 sama dengan 5 akar 5. Lalu setelah kita ketahui jarak dari A ke T, kita akan mencari jarak T ke X menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga akar 5 akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 125 dikurangi 9 sama dengan akar 116 sama dengan 2 akar 29 cm. Untuk soal C, kita akan mencari jarak dari T ke pertengahan BC. Kita akan menggambar terlebih dahulu segitiganya, di mana P adalah pusat, Y adalah pertengahan BC. Sehingga untuk mencarinya, kita mencari terlebih dahulu T ke P diketahui adalah tinggi dari limas tersebut, sehingga T ke P adalah 10 cm. P ke Y adalah setengah dari panjang sisi ini. Sehingga PY adalah setengah dari 6 cm, yaitu 3. Kita masukkan sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar 100 plus 9, sama dengan akar 109 cm. Lalu, untuk soal D, kita akan mencari jarak dari titik T menuju titik C. Untuk TC, kita gambar terlebih dahulu segitiganya, di mana untuk mengerjakan soal ini sama dengan cara mengerjakan soal yang B. Sama dengan akar 10 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar 125 sama dengan 5 akar 5 cm.
Untuk nomor E, cara pengerjaannya pun juga sama seperti nomor B dan D. Sehingga hasilnya adalah 5 akar 5 cm. Soal nomor 4, terdapat 5 segitiga TABC dengan panjang rusuk 6 cm. Untuk soal A, tentukan jarak dari A ke pertengahan BC. Pertengahan BC kita akan beri nama titik P, sama dengan AB kuadrat dikurangi BP kuadrat, sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, sama dengan 3 akar 3. Untuk B, kita akan mencari jarak dari titik A menuju titik D, di mana titik D adalah titik berat dari segitiga ABC. Kita akan menggambarnya sehingga ditemukan bahwa titik D berada di sini. Untuk mencarinya, jarak dari A ke D sama juga dengan mencari jarak dari D ke C, di mana AD adalah 2/3 dari tinggi segitiga tersebut, sama dengan 2/3 dikali AP sama dengan 2/3 dikali AP kita ketahui adalah 3 akar 3, sehingga hasilnya sama dengan 2 akar 3. Untuk nomor C, kita akan mencari jarak dari titik T menuju titik D, di mana D adalah titik berat segitiga ABC. Kita gambar terlebih dahulu segitiganya, sehingga untuk mencari T ke D adalah TA kuadrat dikurangi AD kuadrat. TA panjangnya adalah 6 cm, dan AD panjangnya adalah 2 akar 3 cm, seperti kita cari tadi. Sehingga kita masukkan sama dengan akar 6 kuadrat dikurangi 2/3 kuadrat, sama dengan akar 36 dikurangi 12, sama dengan akar 24, sama dengan 2 akar 6 cm. Untuk nomor D, sama dengan mencari titik A ke D, kita udah cari, yaitu hasilnya 2 akar 3 cm. Untuk nomor E, kita akan mencari jarak dari B ke D. B ke D. Karena segitiga ini adalah segitiga sama sisi, dengan semua sisinya adalah 6 cm, sehingga jarak dari B ke D juga sama dengan jarak dari A ke D dan C ke D. Sehingga kita masukkan, rumusnya sama, dan ditemukan hasil yang sama, yaitu 2 akar 3 cm. Sekian dari saya, semoga video ini dapat berguna dan membantu yang lainnya juga. Terima kasih.